Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kak Karisma. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Karisma Eka Mumayyiz. Saya merupakan mahasiswa Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya mau mewawancarai Bapak. Tujuannya yang pertama, mengetahui sistem pendidikan yang ada di sekolah. Yang kedua, saya ingin mengetahui perkembangan sekolah dan siswa saat pandemi ini, Pak. Ya. Dan yang ketiga, saya ingin melaksanakan PLP 1 atau yang biasa dikenal dengan pengenalan lapangan sekolah di SMA Muhammadiyah ini. Mana Ibu, bersediakah untuk diwawancarai? Insya Allah bersedia. Alhamdulillah. Ibu boleh perkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Destianti, di sini bekerja sebagai guru bimbingan konseling di SMA Muhammadiyah 4 dan mengajar di kelas 11 dan 12 gitu. Di BK kelas 12 gitu. Terus juga saya merupakan bagian dari alumni UHAMKA juga gitu. Mungkin itu aja sih. Kalau di bimbingan dan konseling, Ibu struktur organisasinya Ibu sebagai apa? Ibu di sini sebagai koordinator BK gitu. Ya, nama saya Pak Rianta. Kebetulan saya juga alumni UHAMKA, pasca sarjana, dan sekarang menjabat kepala sekolah di SMA Muhammadiyah 4 dari tahun 2017 sampai nanti 2021. Alhamdulillah saat ini memimpin di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta. Nama saya Najmi Anjani, tahun kelulusan saya dari SMA Muhammadiyah 4 yaitu tahun 2019. 2019. Najmi sendiri jurusan apa? SMA itu jurusan IPS. IPS ya? Tanpa mengurangi rasa hormat, saya akan memberikan teknik pelaksanaan wawancara terlebih dahulu ya Pak. Yang pertama, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak dan harus dijawab sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah saat ini, Pak. Yang kedua, setiap jawaban Bapak akan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kondisi sekolah saat ini, Pak. Dan yang ketiga, saya melaksanakannya sesuai asas keterbukaan, kesukarelaan, kerahasiaan, dan kenormatifan dalam melaksanakan wawancara ini. Jadi tanpa berlama-lama, apakah boleh saya memulai wawancara ini, Pak? Ya, silahkan. Boleh, silahkan. Apakah sekolah memiliki struktur organisasi dengan baik? Jika iya, biasanya Bapak menerapkan peraturan seperti apa sebelum memulai kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan staf di sekolah? Strukturnya ada kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah, kemudian ada wali kelas, ada guru piket, ada guru pengajar, dan sebagainya. Nah, kemudian untuk struktur pola apa yang diterapkan, jadi masing-masing sudah ada job masing-masing. Kemudian mereka melaksanakan tugas sesuai tupoksinya masing-masing. Untuk hal-hal yang sifatnya aturan, mereka untuk guru-guru, taruhlah wakil kurikulum, jobnya mengurusi kurikulum di sekolah. Jadi
kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk wakil kesiswaan bertugas untuk mengurusi kegiatan, merancang kegiatan yang kaitannya dengan kesiswaan. Misalnya ada upacara, ada kegiatan kesiswaan yang lain, ekstrakurikuler, tata tertib siswa, dan sebagainya. Kemudian ada wakil sarpras dan humas adalah mengurus, tupoksinya adalah mengurus tentang hal-hal yang kaitannya dengan penyediaan alat, kemudian implementasi alat-alat sekolah yang kaitannya dengan pembelajaran di sekolah, dan perencanaan di tahun-tahun mendatang tentang apa yang harus dilaksanakan dalam pengadaan alat sarana dan prasarana. Kemudian untuk wali kelas ini jobnya adalah membimbing siswa, harus tahu tentang kondisi siswa masing-masing di kelas, anak-anak yang terlambat, anak-anak yang ada masalah, anak yang berprestasi, termasuk sampai nanti membantu di penagihan SPP. Kemudian untuk piket, tugasnya adalah di saat itu untuk mengkoordinasi dan menjalankan tugas piket di sekolah dari pagi-pagi masuk, kemudian tahfiz, kemudian masuk kelas, nanti menghandle guru-guru yang tidak hadir, mungkin ada alasan sakit, ada alasan mungkin sakit, ada kemudian sebagainya, nanti dihandle oleh guru piket. Sedangkan guru pengajar adalah mereka mengajar sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Gitu. Mengapa kamu memilih SMA Muhammadiyah 4 Jakarta sebagai sekolah lanjutan setelah SMP? Lalu, apa saja sih kultur atau kebudayaan yang sering diadakan di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta? Alasan aku milih itu yang jelas udah nggak keterima di SMA negeri. Terus kebetulan mama juga nyuruh ke SMA Muhammadiyah 4. Dan kebetulan om aku sendiri, om dari papa ya, itu juga alumni dari SMA Muhammadiyah 4. Ya. Kulturnya gimana? Budaya di SMA Muhammadiyah 4 itu, jadi tiap pagi tuh ya, selalu baca tahfiz di masjid. Udah gitu selalu ada sholat duha gitu kadang-kadang. Oke. Tahfiz saja? Iya, di kelas 12 kan kita nerjemahin Al-Quran gitu. Apa saja kegiatan kurikuler, dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Muhammadiyah 4 Jakarta? Apakah siswa-siswi di SMA Muhammadiyah 4 sudah mengikuti ekstrakurikuler yang sesuai dengan bakat dan minat siswa tersebut? Iya, untuk SMA Muhammadiyah 4 itu sendiri, sudah untuk kegiatan intrakurikulernya gitu ya. Apa aja? Untuk intrakurikulernya ya kita ada kalau untuk BK sendiri gitu ya, terkait dengan informasi-informasi PTN, memberikan layanan informasi terkait dengan motivasi, konsep diri, kayak gitu-gitu. Itu intrakurikuler. Tapi kalau untuk ekstrakurikulernya, yaitu mengasah bakat peserta didik. Menurut Bapak, bagaimana tentang siswa-siswi yang ada di SMA Muhammadiyah 4, Pak? Lalu, bagaimana cara Bapak bisa lebih dekat dan mengetahui perkembangan siswa di sekolah? Kondisinya siswa-siswi, kalau sekarang kan PJJ ya. PJJ ini agak susah gampang, karena PJJ kan kita nggak bertemu dengan anaknya. Kalau ketemu dengan anaknya kan mudah dikondisikan, nggak hadir, orang tua dipanggil dan sebagainya. Nah sekarang ini kan masa-masa PJJ, nah, paling nanti kita sering evaluasi dengan Bapak Ibu Guru. Pertama kondisi pembelajaran, siapa yang tidak hadir, terus nanti bagaimana melihat Bapak Ibu mengajar. Kita juga punya grup WA dari laporan anak-anak tentang mengajar hari itu. Di hari ini misalnya Pak Arianto ngajar Al-Islam, modelnya pakai Zoom, kemudian Bu Atikoh dengan Google Meet,
Pusava dengan Google Classroom dan sebagainya itu ada laporan saya masing-masing. Jadi kita bisa pantau itu dari situ. Nah, untuk kehadiran pagi-pagi, siswa itu harus absen dengan wali kelas. Jadi sebelum jam 7, setengah 7 itu udah absen, langsung absen dengan foto yang ada jamnya itu, yang free time itu Pak ya, model itu. Nah, terus kemudian setelah itu kirim ke wali kelas ini akan kirim di grup guru, grup wali kelas, grup keluarga besar guru. Nanti dia absen itu akan di-share yang nggak hadir. Nah, terus nanti selanjutnya kan guru mengajar tuh. Guru mengajar itu kan nanti ada panas sudah hadir, yang tidak hadir nanti dilaporkan di wali kelas. Itu polanya seperti itu. Jadi ya walaupun nggak ketemu, ya masih terpantau. Cuma yang nggak bisa detail karena kadang-kadang teknologi misalnya pakai Zoom saat ini kan kalau dia jenuh kan dimatiin videonya bisa. Nah, cuma kalau dibuka terus, kalau Zoom terus kan terkadang juga paket anak-anak nggak sanggup juga nih. Jadi itu kondisinya. Jadi alhamdulillah ya anak-anak kehadirannya masih bagus. Pembelajaran di sekolah juga masih berjalan dengan baik sampai saat ini dengan segala keterbatasan menggunakan IT yang tersedia dengan kondisi guru yang bermacam-macam penguasaan IT-nya, bahkan berbeda-beda di sekolah, dan kita juga tetap berusaha semaksimal mungkin pembelajaran tetap berjalan dengan baik dengan segala keterbatasan ya. Kan kadang-kadang kita pengennya ideal pembelajaran harusnya dengan Zoom, dengan tampilan screen materi, cuma terkadang ada guru yang belum bisa, kan pelatihan lagi. Kemudian pengennya Zoom terus, anak-anak pulsanya terbatas, Pak jangan Zoom terus, saya pulsa nggak punya, akhirnya kembali ke penugasan lagi. Terus sekarang ini yang ditempuh ya dengan Google Classroom. Nah di Google Classroom ini sudah lumayan baik, guru bisa Google Meet, guru bisa masuk di materi pembelajaran, kemudian penugasan, setelah itu penugasan siswa juga penugasan dilakukan di Google Classroom. Setelah penugasan selesai nanti anak mengumpulkan di Classroom juga kan, jadi kita juga mesti bisa pantau. Jadi itu kondisi saat ini seperti itu. Jadi ya dengan segala mohon maaf ya, dengan segala keterbatasan, kekurangan, terus kondisi penguasaan IT yang berbeda-beda itu akan menimbulkan keragaman di dalam pembelajaran. Terima kasih banyak ya Pak. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak. Nun wa qalami wa mayas turun. Bila ibu sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak dipersilakan. Enggak.